Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi ya di channel YouTube Ratna Saria Rahab dalam pembelajaran tematik untuk kelas 1 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube channel Ratna Saria Rahab. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Jumpa lagi ya dengan Ibu Ratna di tema 3, subtema 3 kegiatan sore hari pembelajaran 1 untuk kelas 1 SD dan MI. Sebelum memulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran berjalan lancar, bermanfaat, serta kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberi kesehatan. Dan untuk menjaga kesehatan, kalian terapkan ya 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu sehari-hari. Dan tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan menyimak penjelasan dan contoh guru, siswa mampu mengidentifikasi gerak menangkap sebagai bagian dari gerak manipulatif dengan benar dan mempraktikkan gerakan menangkap sebagian dari gerakan manipulatif dengan benar. Dengan permainan mengacak kartu, siswa mampu mengidentifikasi kalimat yang berasal dari kosakata yang terkait dengan kegiatan sore hari dan merangkai kata kalimat sederhana dari kosakata tentang kegiatan di sore hari. Dengan mempraktikkan contoh yang ditunjukkan guru, siswa mampu mengidentifikasi kolase sebagai contoh karya seni 2 dimensi mencakup ide, tema, objek, alat, dan bahan yang digunakan. Ayo membaca. Yuk kita baca sama-sama ya, sesuai dengan intonasinya dan tanda bacanya ya. Siti mengajak teman-teman bermain tangkap bola. Dalam permainan ada aturan bagi penangkap bola. Ia harus membuat kalimat sebelum melempar bola ke teman lain. Mereka membentuk 2 barisan yang saling berhadapan. Mereka melempar bola kepada teman di barisan di depannya ya. Nah, anak, yuk kita lihat selanjutnya. Anak yang dapat menangkap bola dengan baik akan mendapat nilai 1. Kalau dia bisa membuat kalimat, mendapat nilai tambahan 1 lagi. Yang paling banyak mendapat nilai itulah pemenangnya. Mereka bermain dengan gembira. Ya anak-anak, perhatikan gambar berikut ini ya. Ini ada 2 buah gambar di kiri dan di kanan. Mereka berbaris ya, berhadap-hadapan. Nah, mereka sambil melempar bola. Kemudian teman yang menangkapnya mengucapkan, "Aku selalu bangun pagi." Dan kalimat-kalimat yang diucapkan adalah membuat kalimat ucapannya harus yang positif ya anak-anak. Misalkan nih ya, Dayu melempar ke Lani dan Lani mengucapkan, "Aku selalu bangun pagi." Dia dapat nilai 1 dan menangkap bola dapat nilai 1 berarti nilainya 2. Nanti Lani melempar ke Dayu. Dayu akan menangkap bola dan mengucapkan 1 kalimat positif. "Aku selalu mengulang pembelajaran sore hari," umpamanya seperti itu. Nanti Dayu mendapatkan nilai 2 karena membuat kalimat 1 dan menangkap bola 1. Nanti kemudian Dayu melempar ke Udin. Udin akan menangkap bola dan mengucapkan kalimat positif lainnya. Misalkan, "Aku selalu mandi sore tepat waktu." Nah ya, nanti begitu seterusnya Udin akan melempar ke Edo ya. Nah, nilai yang mendapat terbaik adalah yang mendapat nilai yang paling banyak ya anak-anak.
Begitulah cara bermainnya. Kalian bisa mempraktekannya ya. Dari kata-kata berikut. Kata-kata berikut adalah kosakata dari kegiatan sore hari. Ada kata sore, pulang, dan mandi. Ini adalah kosakata dari kegiatan sore hari dan kita akan membuat kalimatnya. Dari kata sore apa, Nana? Iya, pintar. Ada kalimat Udin menyiram bunga di sore hari. Jika kalian mempunyai kalimat lainnya dari kata sore, menggunakan kata sore, itu akan lebih baik lagi ya. Di nomor 2 ada kata pulang. Nah, ayah pulang dari kantor. Ini kalimat contoh dari ibu. Nanti kalian boleh membuat kalimat lainnya dari kata pulang ya. Nomor 3, mandi. Nah, kalimatnya adalah Dayu segera mandi sore. Nah, ini contoh-contoh ini adalah kalimat dari Bu Guru. Kalian boleh membuatnya dengan kalimat lainnya. Itu akan lebih baik lagi ya. 4, ada kata bermain. Misalkan, Dayu, Udin, dan Beni bermain di sore hari di lapangan. Boleh ya. Nomor 5, umpamanya istirahat. Ayah beristirahat sambil membaca koran atau ayah sedang istirahat. Boleh. Nomor 6, belajar. Ani belajar di sore hari atau ya boleh seperti itu. Nomor 7, ada kata menyiram. Ayah menyiram bunga di sore hari. Boleh ya. Ada kata mengulang. Siti selalu mengulang pembelajaran di sore hari. Boleh. Nah, itu adalah kosakata-kosakata di kegiatan sore hari yang kalian buat menjadi kalimat sederhana ya, anak-anak. Main teman-teman Siti pulang ke rumah. Siti juga masuk ke rumahnya. Siti beristirahat sambil asik mengerjakan karya kolase. Siti membuat kolase dari sobekan-sobekan kertas origami. Kolase yang dibuat Siti tentang kegiatan di sore hari. Nah, anak-anak, inilah kolase yang dibuat Siti tentang kegiatan di sore hari ya. Sore hari Siti menyiram bunga. Nah, nanti kalian sobekkan kertas, kalian tempel ya. Nah, alat dan bahannya apa saja ya? Alat dan bahan yang digunakan dalam membuat karya kolase 2 dimensi adalah 1, kertas. 2, ini bahannya dulu ya. Bahan kertas. Nah, dan gambar. Nah, alat yang digunakan apa, Nana? Ya, alat yang digunakan adalah pensil, penghapus, dan penggaris. Nggak perlu ya. Kalau bila diperlukan juga boleh. Kalian gambar dulu dari alat pensil alatnya ya. Nah, kalian rancang ide, temanya. Idenya dan temanya adalah kegiatan sore hari. Nah, kalian ingat-ingat kegiatan sore hari apa, kalian gambar. Kemudian bahannya adalah lem dan kertas origami. Kalian sobek-sobek. Nah, lemnya kalian tempelkan, kemudian lemnya kalian oleskan, kemudian kalian tempelkan kertas origaminya. Jadi, alat dan bahan yang digunakan adalah pensil, penghapus ya. Dan bahannya adalah kertas origami dan lem. Nah, anak-anak, kita akan membuat mind mapping dari pembelajaran 4 ini. Kita sudah mengidentifikasi gerak menangkap sebagai dari gerak manipulatif bermain tangkap bola. Nah, ini ya. Nah, ini ada bacanya dan ini gerakannya ya, anak-anak. Tadi kita sudah bahas ini ya. Mengidentifikasi kalimat yang berasal dari kosakata yang terkait dengan sore hari dan menyusunnya menjadi kalimat sederhana. Ini ya, kita tadi sudah belajar, sudah membahas sampai nomor 3 ya, membuat kalimat dari kata-kata kosakata kegiatan sore hari. Ada kata sore, pulang, mandi, bermain, istirahat, belajar, menyiram, dan mengulang. Ini adalah kosakata di kegiatan sore hari.
Nah, kita sudah juga mengidentifikasi kolase sebagai contoh karya seni dua dimensi, mencakup ide, tema, objek, alat, dan bahan yang digunakan. Alat dan bahan digunakan tadi apa, anak-anak? Kalau alatnya adalah pensil dan penghapus untuk menggambar gambar berdasarkan ide, tema, dan objek. Ya, idenya, temanya ada kegiatan sore hari, objeknya adalah di sini gambarnya Siti ya. Siti menyiram bunga, temanya kegiatan sore hari. Nah, inilah ya anak-anak pembelajaran di pembelajaran 4 ini. Adalah tugas di rumah ya. Nomor 1 nih, kalian buat, lanjutkan. Tadi sudah nomor 3 ya, kalian lanjutkan. Nomor 4, 5, 6, 7, 8 membuat kalimat. Dan di nomor 2, bagaimana aturan bermain tangkap bola pada pembelajaran ini? Ya, tadi kita sudah bahas ya, yaitu gimana anak-anak? Iya, bisa menangkap bola dengan benar dan mengucapkan satu kalimat. Ya, iya. Dan kalau dia bisa menangkap bola dengan benar, maka nilainya 1. Dan jika dia bisa mengucapkan satu kalimat, nilainya tambah 1 lagi, jadi nilainya 2. Nah, anak yang paling banyak memperoleh nilai itu yang menang ya. Di nomor 3 tugasnya adalah apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kolase dari sobekan kertas. Apa saja tadi alatnya? Nah, alatnya yaitu pensil, kertas, dan menghapus ya. Oh no, alatnya adalah pensil dan penghapus. Bahannya adalah kertas gambar, kertas warna, dan lem ya. Nah, kalian nanti isi seperti itu. Nah, demikianlah pembelajaran tema 3, subtema 3 kegiatan sore hari di pembelajaran 4 untuk kelas 1 SD dan MI. Sampai jumpa lagi ya di pembelajaran berikutnya, pembelajaran 5. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya hanya di channel YouTube Ratna Sari Rahab. Terima kasih ya kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat.